jadinya cukup dapat perhatian lah dari media gitu. Jadi sempat ngobrol panjang dengan beberapa wartawan gitu yang istilah yang sangat tergugah gitu, yang cerita gitu, oh nenek saya tuh dulu di Indonesia. Di Indonesia, dan saya ngeliat ini bisa jadi nenek saya gitu, maksudnya rasanya. Jadi mereka punya kedekatan yang sangat luar biasa sama filmnya juga gitu istilahnya, karena memang karena kita bersetting di Jakarta pada tahun 1946 ketika Belanda lagi mau masuk lagi ke Indonesia. Ini orang-orang Belanda yang merasa rumahnya itu di Indonesia gitu istilahnya, bukan. Jadi udah sekian lama mereka di Indonesia dan merasa rumahnya di Indonesia gitu. Jadinya ada kulturnya juga sudah pada saat itu gitu ya, dengan ada bahasa Belanda, banyak bahasa Belanda, kulturnya sudah melebur dia. Jadi penonton sana merasa sangat dekat dengan filmnya, dan mereka menurut mereka untuk ini sebuah film sebuah film tentang masa itu yang cukup bahasa Indonesia mereka mengatakan bernuans, cukup mempunyai nuans gitu, nggak hitam putih gitu, kurang lebih gitu. Yes, itu tanggapan yang luar biasa kan, sebagai closing juga di Rotterdam Film Festival ya. Sekarang tuh promotanya untuk masyarakat Indonesia di 30 April 2025 nanti. 20 menit aja kita udah disuguhkan dengan banyaknya menduga-duga. Nah, nanti value apa sih Molly yang pengen dibawa, value-nya seperti apa yang pengen disampaikan ke seluruh penonton Indonesia di 30 April nanti? Silakan. Fokus film ini anchor dari memang ada 3 karakter di Perang Kota gitu yang kuat gitu, ada Aisyah, ada Fatimah, ada Hazil gitu, dimana 3-tiganya terlibat dalam cinta, perjuangan, dan pengkhianatan ini. Tapi anchor dari film itu sendiri ada pada Isa yang memang mempunyai istilahnya mempunyai tuntutan untuk menjadi seorang pejuang gitu istilahnya, dan memang seorang pejuang, tapi juga dimana selain berjuang untuk kemerdekaan juga ada keseharian di situ, karena perang pun kita butuh makan gitu. Jadi perang pun kita butuh menafkahi diri sendiri gitu, dan jadi sepanjang film tuh juga ada keseharian mereka gitu, gimana seorang Fatimah sulit memberi makan buat anaknya gitu, gimana Isa sebagai seorang bapak sulit untuk menafkahi gitu di zaman yang sulit gitu. Jadi cukup relatable ya sebenarnya, karena maksudnya ini cukup sebuah keseharian yang menurut saya mungkin kita semua juga pernah mengalami gitu, cuma dalam masa politik yang cukup genting gitu, kurang lebih sih gitu. Perjuangan tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah pun ada terjadi perjuangan. Ada perjuangan dalam rumah, dan perang dalam luar rumah dan di dalam rumah. Perang di luar rumah dan di dalam rumah, luar biasa. Dan akhirnya terwujud kolaborasi bersama dengan Star Vision. Tadi kita udah dengar langsung dari Pak Paulus. Kalau dari Mbak Molly sendiri? Saya sangat excited dan jujur sangat berterima kasih, sangat grateful, dan juga jujur ya, maksudnya film ini mungkin kalau yang tahu karir saya sebelumnya, saya selalu membuat film yang skalanya lebih kecil gitu istilahnya. Jadinya jadi untuk lompat ke film, bukan lompat sih, untuk berkembang ke sebuah film klasik dan epic seperti Perang Kota ini, memang kita butuh banyak dukungan gitu, dan Star Vision menurut saya mempunyai sebagai salah satu studio paling besar di Indonesia juga, mereka masih mempunyai visi seorang filmmaker gitu istilahnya, yang menurut saya masih menghargai memang kita memang sebuah produk sinema gitu, sebuah produk film, tapi ini juga sebuah sinema gitu, gimana lo datang ke bioskop dan menikmati sebuah film dan tergerak gitu. Menurut saya kesamaan visi itu sih yang membuat saya sangat excited untuk 2 film kita ya Pak. Yes, yang insya Allah luar biasa tahun ini. Selama 2 bulan lalu kita baru press untuk judul yang satu lagi kan. Terima kasih Mbak Molly ya, luar biasa, thank you. Nanti kita ngobrol dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke jajaran cast, ada abang kita Chico Jericho sebagai Isa. Oh, Mas Chico main biola sekarang? Oh, nanti di gala premier ya. Di gala premier main biola sih menarik. Karakter Isa, kita pengen tahu karakternya seperti apa, dan pengen tahu juga cerita dari Bang Chico. Gimana pertama kali ditawarkan proyek ini, silakan. Oke, saya bercerita tentang karakter Isa dulu. Iya, silakan. Ya, karakter Isa ini adalah Isa seorang bapak, seorang suami, dan juga dia seorang guru. Bisa dibilang dia seorang pejuang, dia bukan pahlawan ya. Dia seorang pejuang yang
bisa dibilang tidak sempurna. Dia menginginkan kemerdekaan. Gitu di zaman yang benar-benar dibilang Indonesia pada saat itu sudah merdeka, tapi masih banyak penjajah saat itu, dan bagaimana dia bertahan untuk melindungi keluarganya dan bagaimana dia harus menjalankan misi karena dia salah satu orang yang diseniorkan di dalam sebuah organisasi pada saat itu. Yes, baru boleh segitu karena tadi baru kita lihat juga 20 menit ya. Belum boleh banyak-banyak dulu. Terus gimana saat pertama kali diajak bekerja sama dengan proyek ini? Nggak bisa napas, deg-degan, berkecamuk, mix up feeling, happy banget sih ditawarin film sama Molly Surya. Yeah. Karena kebetulan gue waktu pacaran sebelum gue nikah, gue nonton filmnya Molly. Oh, jadi movie date-nya filmnya Bang Molly ya? Film Molly waktu itu nonton Marlina. Terus wah suatu saat siapa tahu gue bisa diajak main film sama Molly. Bener, diajakin ketemuan waktu itu sama Rama, ngobrol ngopi pagi-pagi. Jadi ditanya-tanya lagi dalam proyek apa, dan kebetulan waktu itu lagi belum lagi jalan proyek apa-apa. Ditawarin lah proyek film ini, Perang Kota. Gue langsung gue iyain. Gue baca skripnya dan ini it's very challenging buat gue karena untuk menghidupkan karakter Isa ini karakter yang sangat kompleks ya. Orang introvert, di dalam pikiran itu berjalan terus, berperang. Di dalam pikiran dia mikirin bagaimana cara dia bertahan, bagaimana dia cara menafkahi keluarganya, bagaimana dia memperjuangkan gitu kemerdekaan yang sama-sama, di mana semua orang pada saat itu lagi ingin memperjuangkan kemerdekaan dari tangan kolonial. Yes, jadi langsung tanpa banyak berpikir langsung yes gitu ya. Ada PR lagi. Adalah? Saya nggak pernah menyentuh biola. Nah itu gimana pertanyaan selanjutnya? Gimana saat tantangan dan mainnya luar biasa? Dan kebetulan oleh Sina Surya difasilitasi gitu. Kami ada coaching untuk biola. Yang pertama saya dapat raport C. Itu udah bagus untuk awal, C bagus ya. Berapa lama tuh? Mulai naik lah ya, mulai naik. Bisa ditanya sama Molly sama Rama, karena kita latihan biolanya di kantor Sina Surya. Mungkin mengganggu mereka lagi bekerja pada saat itu lagi nulis skrip. Tapi I'm happy. Jadi banyak banget yang harus dikejar di Tokoh Isa ini, dan juga dari segi dialog tadi teman-teman mungkin juga sudah nonton ya. Kita harus mendeliver senatural mungkin bagaimana caranya, tapi berbahasa Indonesia yang baik dan benar pada era tersebut. Gitu. Yes, tepuk tangan dong untuk Mas Chico Jericho. Sebelum ke jenjang lain, kita minta konfirmasi ke Mbak Molly Surya nih. Pemilihan Chico Jericho gimana ceritanya dan berapa lama tuh berarti proses belajar main biolanya juga? Kalau sama Chico tuh sebenarnya gue sama Rama udah naksir lama. Oke, udah diincer ya. Cuman emang kebetulan kita memang istilahnya ya belum ketemu peran yang cocok gitu. Jujur waktu itu kita memilih Chico itu karena mungkin perbedaan, maksudnya kalau sananya baca Isa di skrip itu tuh beda banget sama Chico. Ya. Beda mungkin 180 derajat berlebihan, cuma maksudnya lumayan cukup berbeda gitu istilahnya gitu. Kalau Chico kan supel gitu, sedangkan Isa tuh yang diem, jarang ngomong gitu, seperti karakter utama gue di film-film gue. Terus jadi tapi dan ada juga, maksudnya ada yang belum gue reveal di sini. Peran dia sebagai laki-laki, dan menurut saya tuh gimana ya, karena perbedaan karakter itu dan juga dengan kecakapan beraktingnya dia bisa memberikan dimensi yang berbeda gitu. Kepada perannya gitu. Tidak ada layer satu lagi gitu. Nah, pun pada saat mempelajari biola ya, berarti itu secara bersama karena kan harus masuk banget tuh berarti. Oke, siap. Terima kasih sudah dikonfirmasi langsung Bang Chico. Kita ke Ariel Tatum sekarang. Tepuk tangan dong sebagai Fatimah. Boleh diceritakan karakter Fatimah lebih jelasnya gimana, karena tadi menimbulkan banyak pertanyaan setelah 20 menit kita sneak preview, dan pada saat ditawarkan proyek ini seperti apa? Silahkan Ariel Tatum. Fatimah menurut saya bukan hanya sosok perempuan di tengah medan perang, tapi adalah seorang istri yang layak dicintai. Peran
sosok ibu di dalam diri Fatimah ini menurut saya sangat naluriah ya. Tapi di dalam situ juga banyak sekali layer kompleks yang luar biasa, yang saya diberikan kepercayaan luar biasa untuk membantu mengisi bersama selama proses workshop. Yaitu di dalam situ ada resiliensi yang sangat tinggi, ada semangat berjuang yang sangat tinggi, ada cinta dan kasih yang luar biasa kepada suaminya, dan juga aku merasa kualitas-kualitas yang ada di diri Fatimah itu banyak sekali aku temukan di perempuan-perempuan di hidup aku. Jadi bisa dibilang Fatimah adalah sosok yang cukup inspiratif sih buat aku pribadi juga gitu. Dan jujur pas pertama kali banget ditawarin untuk join di film Perang Kota ini, reaksi pertama aku adalah nangis, Pak. Aku nangis beneran because I've been a fan of Molly's work for so long. Dan aku rasa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama gitu, semua cast yang ada di film ini gitu. Sungguh sebuah kehormatan diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membantu menghidupkan karakter Fatimah yang luar biasa inspiratif buat aku. Yes, di sini bareng sama Bang Ciko dan juga Jerome. Gimana Alun tuh nge-build chemistry dengan dua sosok yang sangat luar biasa di kanan kiri kamu ini? Kami diberikan kesempatan yang cukup panjang ya untuk saling membantu memperkuat karakter masing-masing, dan tentu saja sebelum kami masuk ke karakter masing-masing kami juga banyak waktu untuk sharing bertiga secara personal gitu, bukan sebagai karakter. Jadi kami bangun dulu dari hubungan personal kami bertiga. Kita banyak sekali proses workshop sama Bapak Aji Bong. Di luar itu juga kami banyak melakukan kegiatan bersama, dan sepanjang proses syuting itu juga kami selalu bersama. Jadi nggak kesulitan sama sekali sih, itu proses yang sangat menyenangkan dan sangat aku rindukan sejujurnya. Kayaknya bisa dibilang ini adalah proses film yang paling panjang yang pernah aku lalui. Yeah. Kita berapa bulan? 6 bulan? 8 bulan? 6 bulan gak sih? Sumpah 6 bulan kan? Iya lama banget, kita selalu bersama-sama setiap hari. Yeah. Selama reading 8 jam, 6 jam setiap hari bersama-sama. Jadi aduh sedih banget rasanya pas kita harus berpisah. Yes, itu dia kekangenannya akan dijawab di 30 April nanti. Ariel Tatum, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Kita ke Jerome Kurnia. Mana Mbak yang di sini tadi? Oh ini. Siap Jerome. Jerome Lopez. Iya. Ada atas juga ternyata ya. Ih gitu ya. Oke. Jerome Kurnia, pengen tahu Jerome, saat pertama kali mendapatkan proyek ini gimana sih ceritanya lo bisa ada di sini Jerome? Itu dulu deh. Oke, tapi lo harus tahu dia ada fun fact dikit. Silakan. Gue masih sedikit speechless karena ini baru pertama kali gue ngeliat di layar besar. Jadi rasanya itu beda banget. Iya. Dan mereka juga, dan itu seneng banget sih. Dan apa tadi lo punya apa? Pertama kali dihubungin sama Bang Molly gimana ceritanya? Oh panjang. Iya. Kesannya udah berapa lama ya? Gue udah lupa. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu ya. Kalau punya anak udah SD. Iya betul. 7 tahun yang lalu tiba-tiba ada DM masuk. DM ya? Oke, DM awalnya. modern. Terus? Ada DM yang masuk. Ada yang nawarin nih. Dan gue udah tahu pada saat itu Rama siapa, Molly siapa, gue ngefans banget sama karya-karyanya mereka. Pas DM masuk, boleh ketemu, wah dapet nih gue bilang kan. Tapi gak gue balas dulu. So jual mahal dikit. Gue bilang mungkin 3 jam lagi lah gue balas. Tapi bertahan 2 menit doang langsung gue balas. Gak bisa. Kepikiran gue. Molly Surya nih yang DM. Nah akhirnya setelah itu kita ketemu, kita ngopi pagi-pagi, ngobrol dan tukar pikiran mau bikin film Perang Kota ini. Dan sampai sekarang gue bahagia banget itu belum ada judul ya, tapi belum ada skrip bahkan. Oke, nanti kita ke Bang Molly, tapi ke Jerome dulu. Silakan dilanjutkan dulu. Makanya tadi gue pas lagi duduk di sini 20 menit selesai, pas mau maju ke depan, gue merasakan sesuatu yang gue udah lama gak ngerasain. Gue grogi. Gue mau presscon grogi ya. Yeah. Mungkin karena ini means a lot to me. Yes. Setelah 7 tahun belakang ini. Jadi itu mungkin bisa mendeskripsikan betapa bahagianya gue saat itu dan sekarang. Oke, sebelum lanjut ke gimana karakter Hazel, tapi ke Bang Molly dulu. Kok bisa 7 tahun lalu DM terus belum ada skrip, belum ada judul, udah ke Jerome Kurnia?
Jadi waktu itu tuh aku ke bioskop Ya. nonton filmnya Mas Hanung Bramantyo. Dan kalau nggak salah itu film pertamanya Jerome. Ya. Dan gue nonton tuh, aku nonton kayak openingnya ada satu karakter gitu yang full ngomong bahasa Belanda dari sambil jalan itu gue bilang, terus nggak pernah lihat pada saat karena itu film pertamanya dia, belum pernah lihat dia kan sebelumnya kan, siapa nih anak gue gitu. Terus udah langsung buka IMDb, oke Jerome Guryana langsung kita Google, terus langsung lihat Instagram loh, wah nih, dan kayaknya rasanya ketika bukan cuma melihat seorang aktor yang bagus ya, tapi somehow aku ngelihat ada hasil di situ. Memang karena pada saat itu lagi abis baca bukunya abis baca bukunya Mokhtar Lubi dan Mokhtar Lubi gitu, kayaknya ada hasil di sini dan pada saat itu akhirnya nge-stalk Jerome di Instagram. Kirimin ke Rama di Emma gitu. Dia nyuruh ke Rama deh. Oke. Pada saat ngobrol ternyata dikulik dan benar ternyata sosok Hasil lekat banget sama Jerome. Iya, kita ngobrol beberapa kali gitu. Kita kalau pada saat itu diajak nama ngopi ya jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Luar biasa. Jam 7 pagi. Itulah proses casting kita. Jadi kalau yang di ngajak kopi jam 7 sama Mas Rama atau Molly iya gitu. Jam 7 pagi yang ngobrol, ya kita ngobrol aja sih sebenarnya nggak ada pembicaraan banyak soal filmnya apa segala macam, tapi ya kita ngobrol pengen gimana cara kita berkomunikasi satu sama lain, dan ya udah kita jajaki mulai dari situ. Dan akhirnya berjodoh ya sampai dengan sekarang. Ya. Siap. Terima kasih sudah dikonfirmasi langsung sama Mbak Molly. Jerome Guryana kembali ke Jerome, berarti karakter Hasil gimana saat mendapatkan karakter ini, yang bisa dijelaskan karakternya seperti apa sih? Perjuangan, cinta, pengkhianatan, part yang mana? Semuanya mungkin. Semuanya, mantap. Tapi kalau dikasih tahu nanti nggak asik. Betul. Hasil itu anak muda yang punya energi besar di dalamnya. Seperti anak muda pada umumnya lah ya. Tapi energi besar ini dia channelkan untuk kebebasan, untuk perjuangan. Dia merasa ini adalah takdir dia. Karena Hasil itu dia sangat tidak suka dengan penjajahan. Menurut dia ini nggak cocok gitu. Dan biasa anak muda kan punya perasaan itu, lebih sering terjadi di sampai sekarang pun gitu kan. Jadi ini yang dia channelin adalah untuk ini tujuan hidup gue harus fight untuk kemerdekaan. Itu satu. Dan kedua, mungkin tadi udah sempat bisa dilihat dalam 20 menit ke belakang, Hasil itu datang bukan dari background yang modest, tapi dia adalah orang yang sangat privilege. Thank you. Dia orang yang sangat privilege. Tapi dari situ kita bisa melihat ini anak privilege, tapi kok mau melakukan hal-hal yang seharusnya bisa aja dia oke, gue privilege, gue di rumah aja nggak mau ikut campur gitu. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa dia mempunyai fight yang sangat tinggi, dia mempunyai tujuan, dimensinya banyak lah. Waduh, Jadi menarik, dimensinya akan diungkap lagi di 30 April nanti ya, Jerome ya. Dan setelah itu juga yang mau gue sampaikan adalah Hasil ini dia mempunyai sahabat yaitu Isa. Dan bersama-sama kita bisa lihatlah nanti antara kita bertiga siapa yang berjuang, siapa yang bercinta, siapa yang mengkhianat. Wow, siap, terima kasih Jerome. Terakhir mungkin ke teman-teman media kembali bekerja sama dengan Star Vision juga kali ini. Jerome, gimana rasanya? Bahagia karena saya itu langganan. Iya, betul. Semoga ya. Semoga. Amin. Pengennya langganan. Iya, amin. Dan selalu bahagia bekerja sama Star Vision karena aku selalu mendapatkan apa yang aku butuhkan sebagai aktor. Waktu yang cukup, bantuan yang cukup, dan itu sangat penting. Karena contoh kalau Ciko harus belajar biola gitu, nggak bisa belajar itu cuma dalam waktu 2 minggu, kecuali jenius banget. Tapi kita harus dikasih waktu dan ritme yang tepat, dan itu yang aku dapatkan dari Star Vision menurut aku, dan juga dari Sinesurya. Siap, terima kasih untuk teman-teman cast dan juga filmmaker. Tapi kita akan berikan kesempatan ke teman-teman media, tapi